senantiasa diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, berkah rezeki, berkah umur, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena kebanjiran, mudah-mudahan Allah Subhanahu berikan kesabaran, ataupun yang sudah dipanggil Allah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, mudah-mudahan mati dalam keadaan syahid. Ibarat umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita simak dan dengarkan kajian. Insyaallah sampai guru kita kita materi kita itu Fathul Qorib ya. Waktu depan dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras syiyam alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahlan wa sahlan Pak Guru Damang. Iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ural Islam wa qawaiduddin salasun man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wassalatul maktubah wa saumu Ramadan wa qala aydan
lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Syat pada ni. Izin depan lu. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku sekalian, bil khusus yang kita hormati, yang kita muliakan, Pangersa Al-Mukarram Bapak Ustadz Saifuddin, Asep Saifuddin, juga Bapak Ketua DKM, juga para asatid yang lainnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, yang dimuliakan oleh Allah. Ahlan sehat. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat wal afiyah zahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat agung, yang sangat amat mulia telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 7 di bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah 1400 kenapa? Tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa nih di bulan Januari? Bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2026. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, atas ridhonya Allah, dan dengan petunjuk dari Allah, juga tentunya dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di Masjid Miftahus Sa'adah yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat ibadah kepada Allah, niat patuh tunduk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, niat menggugurkan kewajiban thalabul ilmi, niat menghadiri majlis ilmu, niat memakmurkan majlis ilmu, niat memakmurkan masjid. Juga kita niat silaturahim, niat mensiarkan ajaran Islam, mengagungkan ajaran Islam sekaligus mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya, semoga dengan barokah sababiyah kita hadir di majlis ilmu yang mulia ini, kita semuanya oleh Allah selalu disehatkan zahir batin kita dalam taat ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, dikabul segala hajat kita, diijabah segala doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, keturunan kita, semoga mereka semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya. Kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, yaitu baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau termasuk kita di dalamnya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita, keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya memperoleh syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliaillah, dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan selamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, taklim rutin kita pada malam ini adalah merupakan taklim rutin pertemuan yang ke-12 untuk jadwal saya. Alhamdulillah, taklim rutin kita tadi sudah dibuka oleh guru kita dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dan sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, juga supaya kita nanti di hari kiamat tidak termasuk minal hasirin, tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menyesal. Mari setelah kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, walaupun singkat, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bulan Sa'ban ini bulannya Rasulullah. Di bulan Sa'ban ini kita harus memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah. Minimal paling tidak setiap hari kita bersolawat kepada beliau 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca 1000 kali setiap hari. Apabila berkumpul suatu kaum di suatu majlis, la yusalluna ala nabiyihim, akan tetapi mereka lupa tidak bersolawat kepada nabinya, maka kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, maka mereka nanti akan menyesal di hari kiamat dari pahala bacaan salawat yang begitu besar mereka lewatkan begitu saja. Baik, walaupun singkat, kita bersolawat dan di dalamnya kita masukkan doa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah, bi ahlil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badari ya
رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا برجب وشعبان وبلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebelumnya al-fakir ila rahmatillahil karim, mohon izin kepada al-mukarram Ustadz Asep Saifuddin, khususnya juga kepada al-mukarram Bapak Guru Hendra dan para asatidz yang lainnya, para tokoh agama yang lainnya, mohon izin oleh karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana seluruh orang-orang yang beriman oleh Allah diwajibkan untuk saum, untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya disunahkan bagi kita untuk bertarawih selama 1 bulan penuh. Maka dengan demikian khusus malam ini Al-Fakir mohon izin akan membahas ilmu-ilmu yang berhubungan, yang berkaitan dengan ibadah saum Ramadan, dengan ibadah puasa Ramadan. Jadi kalau kita mau puasa Ramadan, maka alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan tersebut, kita pelajari dulu, kita kaji dulu, kita pahami dulu ilmu-ilmunya yang berkaitan dengan puasa. Jangan sampai kita berpuasa tapi puasa yang kita laksanakan menurut hukum dinilai tidak sah, atau puasanya secara hukum sah namun pahala puasanya hilang atau batal. Nah, jangan sampai hal seperti ini terjadi kepada kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah hadis yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul. Beliau pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Artinya mereka tidak mendapatkan pahala puasanya, melainkan mereka hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja. Boleh jadi salah satu faktor di antara penyebabnya mereka berpuasa tanpa ilmu. Jadi ibadah itu, ibadah apapun, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, baik ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah, terlebih-lebih ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Intinya seluruh ibadah itu harus dilandasi dengan ilmunya, harus didasari dengan ilmunya.
Karena apabila ibadah tidak dilandasi dengan ilmunya, ibadah tidak didasari dengan ilmunya, maka khawatir ibadahnya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Juban, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu mardudatul la tuqbalu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beramal atau yang beribadah bi ghairi ilmin, tanpa dilandasi ilmunya, tanpa didasari ilmunya, a'maluhu, maka amalnya orang tersebut mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Kita baca Quran saja ada ilmunya. Kalau kita baca Quran tidak menggunakan ilmunya, tidak menerapkan ilmunya, yaitu ilmu tajwid, pasti baca Qurannya berantakan. Akhirnya yang didapat bukan pahala, malah jadi dosa. Karena ada keterangan man qara'al Qur'ana bi ghairi tajwid bahwa asif. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa menerapkan ilmu tajwidnya, bahwa asif, maka dia berdosa. Kenapa? Karena yang dibaca bukan koran, karena yang dibaca bukan majalah, bukan cerpen, karena yang dibaca adalah kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Karena yang dibaca adalah kalam Allah, pangandika Gusti Allah, firman Allah, wahyu Allah yang telah diwahyukan, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaran malaikat Jibril, yang apabila dibaca itu Al-Quran maka nilainya ibadah. Satu huruf dari huruf Al-Quran yang kita baca di dalam sholat itu pahalanya 100 kebaikan. Satu huruf tuh. Tadi imam baca Fatihah berapa ayat? Surah Al-Fatihah 7 ayat. Betul 7 ayat, betul. Pernah dihitung, pernah. Enggak takut ngitungnya kerok. Atau ngitungnya lagi lulungu, bangun tidur ngitung salah hitung. Benar 7 ayat ya. Hurufnya ada berapa Al-Fatihah? Pernah ngitung? Pasti belum pernah ngitung ya. Hurufnya ada 141 huruf. Kalau enggak percaya hitung sekarang. Itu 141 huruf itu apabila 14 tasdid yang ada dalam Fatihah dihitung satu huruf. Karena huruf yang bertasdid itu menurut ilmu sorok itu kalimat mudho'af, kalimat double huruf, seperti madda, ya muddu maddan, wa maddan bahwa madun, itu madda. Menurut bapak-bapak berapa huruf itu madda? Mim, dal, sida, patah, mad, dal, patah, dal, madda. Berapa huruf tuh? Ada orang di sini? Madda, madda bukan maddan. Madda. Itu kalau dilihat secara mata kasar cuma 2 huruf kan? Mim dan dal. Mim, dal, sida, patah, mad, dal, patah, dal.
madda. Kalau dilihat secara mata kasat ada 2 huruf. Tapi kalau dilihat oleh ilmu sorof ada 3 huruf. Karena di situ itu kalimatnya disebut kalimat mudhoaf, double huruf. Jadi madda itu asluhu madada. Madda itu asluhu asalnya madada. 3 huruf, mim, dal, dal. Summa uskinat, kemudian disukunkan. Opo ad-dalul ula, dal yang pertama disukunkan. Li ajli syartil idghami, karena dal yang pertama tersebut mau diidghamkan, mau dimasukkan as-saniyata ke huruf dal yang kedua. Maka syaratnya dal yang pertama harus disukunkan dulu, harus mati dulu. Sebab kalau belum mati dia nggak mau dimasukkan. Seperti bapak-bapak, kalau belum mati mau nggak dimasukkan ke alam kubur. Tapi kalau udah mati mau nggak mau masuk. Summa udgimat. Nah, setelah dal yang pertama disukunkan, summa udgimat, kemudian diidghamkan dal yang pertama tersebut as-saniyata ke dal yang kedua. Pasoro, maka jadi madda, lapan madda. Nah, surah Al-Fatihah itu tasdidnya ada 14. Kira-kira percaya nggak? Daripada disuruh ngitung, mendingan percaya deh. Itu mah repot, nggak di kuliah. Kalau ngitung uang juga semangat. Jadi surah Al-Fatihah itu tasdidnya ada 14. Menurut para ulama ahli fikih, itu satu tasdid pun tidak boleh dihilangkan. Apabila seorang imam dalam sholat berjamaah membaca surah Al-Fatihah, tasdidnya dihilangkan satu saja. Itu si imam membaca Fatihahnya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya baca Fatihah. Baca Fatihahnya tidak sah. Kalau si imam dalam sholat berjamaah baca Fatihahnya oleh hukum agama dinilai tidak sah, maka berarti sholatnya pun tidak sah. Kenapa? Karena Fatihah rukun sholat yang keempat. Rukun sholat kan ada 17. Kalau menurut keterangan kitab Safinatun Najah. Tapi kalau menurut keterangan kitab Fathul Mu'in, rukun sholat ada 14. Diringkes. Kenapa? Karena tumaninah dalam 4 tempat di dalam sholat dijadikan 1. Sehingga 17 diambil berapa? 3. Berarti tinggal 14. Nah, enggak sah. Nah, Al-Fatihah tasdidnya ada 14. Tidak boleh dihilangkan satupun. Contoh, surat Al-Fatihah ayat 5 bunyinya apa? Ayo. Oh, di Bapak Yola. Dilatih Bapak Yola, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mandi di Bapak Yola. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 2 tasdid. 2 tasdid tersebut berada pada huruf iya. Iya, iyyaka 1 tasdid di huruf iya. Wa iyyaka 2. Itu kalau tasdidnya dihilangkan, dibaca tahfidz, dibaca enteng, dibaca ringan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu udah rusak bacaan Fatihahnya. Enggak sah bacaan Fatihahnya. Berarti itu si imam enggak memenuhi syarat baca Fatihah. Baca Fatihahnya enggak sah. Kalau baca Fatihahnya enggak sah, sholatnya enggak sah. Karena Fatihah termasuk rukun sholat yang keempat. Kan rukun sholat ada 17. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, 4 baca Fatihah, 5 ruku, 6 tumaninah di dalam ruku, 7 i'tidal, 8 tumaninah di dalam i'tidal, 9 sujud 2 kali, 10 tumaninah dalam sujud, 11 duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya sampai yang ke-17 yaitu mengucapkan salam.
Nah, dan maknanya berubah. Kalau tasdidnya dihilangkan, dibaca tahfidz, dibaca enteng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdidnya dihilangkan, maknanya berubah. Menurut keterangan di dalam kitab Sulamul Munajat, apabila tasdidnya dihilangkan, maka mengandung makna hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Nah, kita lagi sholat di hadapan Allah ngomong begitu, hanya kepada sinar matahari kami menyembah. Coba, masalah hati-hati. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak maju ke depan untuk mengimami salat berjamaah adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling fasih bacaan kitab Allahnya, orang yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Kalau umpama ada dua orang sama-sama fasih, maka kriteria kedua, mana di antara dua orang tersebut yang lebih paham sunnah, yang lebih paham fikih. Ya, ternyata dua orang ini juga sama-sama fasih, sama-sama paham sunnah, sama-sama paham ilmu fikih. Maka kriteria ketiga, mana di antara mereka berdua yang lebih dulu mukim di kampung itu? Ternyata bareng mukimnya, bareng umpama ya sama-sama fasih, ya sama-sama paham fikih, ya sama-sama bareng mukim di kampung itunya, harinya sama, tanggal sama, jamnya sama, umpama, tapi nggak mungkin kan? Ini umpama aja, umpama. Maka kriteria yang keempat, mana di antara mereka yang lebih sepuh usianya? Nah, mereka yang berhak maju. Itu dalam hadis terangkan seperti itu. Jadi nggak sembarangan jadi imam itu. Enggak cuma modal gaya-gayaan doang. Gua jadi imam nih. Enggak, harus ada ilmunya. Sebab imam itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Berat, boro-boro nanggung jawab sholat batu, sholat goreng ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi huruf yang bertasdid itu double huruf. Surat Al-Fatihah itu jumlah hurufnya ada 141 huruf. Apabila 14 tasdid masing-masing dihitung satu huruf. Tapi apabila 14 tasdid yang ada dalam Al-Fatihah masing-masing dihitung 2 huruf, karena itu mudhoaf double huruf, maka berarti jumlah huruf surat Al-Fatihah seluruhnya ada 155 huruf. 155 huruf itu apabila ayat yang berbunyi Malik Yaumiddin, mimnya dibaca pendek. Itu kan matobi. Kenapa disebut matobi? Karena al-alifu sakinatu al-maftuhu maqoblaha. Ada alif mati, sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Huruf matobi kan ada 3. Alif, waw, iya. Alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya domah, iya sebelumnya kasroh. A, ba. Kalau di matobi kan jadi ba. Bu. Kalau di matobi kan jadi bu. Bi. Kalau di matobi kan jadi bi. Nah, 2 harkat, 1 kali 2 harkat. Nah, apabila ayat Malik Yaumiddin ayat berapa itu? Papa Dewa ya. Malik Yaumiddin ayat berapa? Enggak boleh dibaca. Malik Yaumiddin ayat berapa? Di Papa ya lah. Ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Nah, itu kalau mimnya dibaca pendek berarti jumlah huruf
dalam surah Al-Fatihah ada 155 huruf. Tapi kalau mimnya dibaca panjang menggunakan alif, maka berarti jumlah seluruh huruf dalam surah Al-Fatihah ada 156 huruf. Apabila bapak-bapak ragu-ragu terhadap keterangan dari saya, silahkan melakukan riset penelitian, cek sendiri, pulang dari sini, hitung Fatihah. Boro-boro, langsung sare. Tapi lamun tidak hitung duit samiliar, buta pasti mau tunggu iya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi malam ini pertama izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah keterangan nih. Ada keterangan yang menyatakan begini. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsaku li shaumi ala man ta'adda bi fitrihi wa ala tarikin niyati lailan bil fardi ala muta'addin bi fitrihi. Jadi wajibu dan wajib hukumnya. Wajib hukumnya nih. Wajib itu adalah mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini definisi wajib menurut ilmu fikih. Sesuatu yang apabila dikerjakan akan diberi pahala besar dari Allah. Seperti sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat apabila punya harta mencapai nisab, kemudian ibadah haji apabila mampu. Sesuatu yang apabila dikerjakan akan diberi pahala besar oleh Allah. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dan apabila ditinggalkan berdosa besar kepada Allah, akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras. Itu pengertian wajib. Wajibu dan wajib ma'al qodoi beserta kodok. Opo al-imsaku menahan diri dari makan dan minum li shaumi karena puasa. Di antaranya pertama ala muta'addin bi fitrihi, atas orang yang menyengaja membatalkan puasanya. Umpama nih bapak-bapak lagi menjalankan ibadah puasa Ramadan, badan sehat, enggak sakit, enggak ada ujur. Tiba-tiba bapak-bapak ingin memperturutkan hawa nafsu, ingin makan, alasannya lapar. Ya iyalah puasa mah lapar. Atau kalau nggak lapar bukan puasa namanya tuh. Itu mah karena memperturutkan hawa nafsu. Saya batalkan puasa saya. Berarti bapak membatalkan puasa secara sengaja. Itu nggak boleh, Pak, haram. Kecuali kalau ada ujur, sakit parah atau lupa nggak ingat gitu ya. Tapi nggak batal, Pak. Kita lagi puasa nih, baik puasa sunat, puasa wajib, kita lupa makan habis sepiring tuh, sop semangkuk, air 1 botol aqua, rokok sebatang, kopi segelas, batal nggak puasanya? Enggak. Lanjutkan puasa sampai maghrib. Itu anggap rezeki dari surga. Tapi jangan pura-pura lupa, sebab Allah nggak bisa dibohongi, Allah mah. Nah, kita lagi puasa. Nah, secara sengaja membatalkan puasa Ramadan, pertama, orang tersebut wajib mengkodoknya nanti di bulan Syawal, karena itu hutang kepada Allah. Kalau nggak dibayar, nggak dikodok, nanti ditebusnya di akhirat dengan dimasukkan ke neraka 500 tahun. Kuat kira-kira? 1 hari enggak puasa Ramadan, di akhirat oleh Allah dijebloskan ke neraka, dibakar di neraka 500 tahun, kira-kira kuat enggak? Boro-boro api neraka, api dunia aja panas, boro-boro kena neraka, kena rokok aja tak pikpek
Masya Allah. Makanya yang Ramadan kemarin masih punya kodo, cepet kodoin. Mumpung Ramadan sekarang belum datang, cepet kodoin. Sebab itu kewajiban, itu hutang kepada Allah. Ayo sia. Lihat ayo. Mangkani batalna 20 poe. Nurutkeun nafsu wae tulan kumaha? Tahan nafsu. Gitu. Yang kedua, orang yang secara sengaja membatalkan puasa Ramadannya tanpa adanya ujur, dia wajib menahan dirinya dari makan dan minum sampai maghrib. Jadi dia harus bersikap seperti orang yang berpuasa, tak ubahnya seperti orang puasa. Tapi tidak makannya, tidak minumnya sampai maghrib oleh Allah tidak dihitung ibadah puasa, karena udah batal. Nah ini konsekuensinya, hukumannya. Bagi orang yang gak ada ujur, memperturutkan nafsu, buka puasa. Yang kedua, ala tarikin niati lailan fil fardi. Ikut tetap ingatase wong kang ninggalaken niat lailan ing dalam wengi. Fil fardi ikut tetap ing dalam puasa fardu. Nah ini kita lupa kan kalau mazhab Syafi'i rukun puasa ada 3. Yang pertama niyatu lailan likulli yaumin fil fardi. Wajib niat pada setiap malam. Untuk puasa setiap hari dalam puasa yang hukumnya wajib seperti puasa Ramadan. Puasa yang hukumnya wajib kan ada 4. Pertama puasa Ramadan. Wajib, betul. Kedua puasa apa? Qada Ramadan, wajib enggak? Wajib. Ketiga, puasa yang dinajarkan. Contoh kalau saya sembuh dari sakit saya najar kepada Allah akan berpuasa besok hari Senin. Dikasih sembuh maka wajib. Harus puasa. Itu puasa yang dinajarkan wajib. Walaupun puasa Senin itu hukumnya sunnah, tapi kalau dinajarkan jadi wajib karena dinajarkan. Nah, yang keempat puasa kafaratul ujma. Nanti kita bahas puasa kafaratul ujma itu seperti apa. Nanti kita bahas di belakang terakhir ya. Jadi yang kedua, yang wajib mengqada puasanya dan dia wajib menahan dirinya dari makan dan minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Tak ubahnya seperti orang yang berpuasa, tapi tidak makannya, tidak minumnya oleh Allah tidak dinilai puasa, tidak dinilai ibadah, karena dia sudah membatalkan puasanya dengan minum air. Nah, bagi orang tersebut, kalau makan, kalau minum, makannya dosa, minumnya dosa. Karena ini kalimatnya wajib menahan dirinya dari makan dan minum sampai maghrib. Karena dia membatalkan puasanya secara sengaja, nggak ada ujur. Berarti pelanggaran ini, berarti melanggar hukum Allah. Nah itu, siapa? Orang yang malamnya nggak niat. Kata Imam Syafi'i, ini umat Islam khususnya yang bermadzhab Imam Syafi'i, mayoritas di Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Filipina, Singapura, Malaysia, itu kebanyakan umat Islam bermadzhab Imam Syafi'i. Tapi kalau di Mekah, di Timur Tengah, di India kebanyakan bermadzhab Imam Hanafi. Nah, Imam Syafi'i mewajibkan setiap malam niat untuk puasa setiap harinya. Nah kalau umpama malamnya kita nggak niat puasa Ramadan, ingat-ingat jam 7 pagi, astagfirullahaladzim, semalam saya belum niat. Biasa saya niat bareng-bareng di masjid habis taraweh. Oleh karena tadi malam gak tarawih jadi gak niat. Kayak bawa aku batur gitu. Bongan tarawih aku.
Kan bisa kalau misalnya sholat niat kan bareng-bareng kan, dibimbing sama imam kan. Nah itu mantep itu, nggak niat. Maka orang tersebut wajib menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Tapi tidak makannya, tidak minumnya dihitung puasa tidak? Tidak. Kenapa? Karena puasanya enggak sok. Kenapa enggak sok? Karena malamnya enggak niat. Kira-kira jelas enggak nih? Ya kudu jelas nerangkeun agama mah heuh. Itu hanya batal apa ganti setelah puasa nanti? Kodok. Apa tadi dijelaskan? Kodok. Wajib kodok dan wajib menahan diri dari makan dan minum sampai maghrib. Ini kalau ini konsekuensi resiko yang harus kita terima akibat kita melalaikan niat. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu, maklum ya, namanya juga manusia. Kata Nabi, al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Yang enggak pernah salah hanya Allah. Yang enggak pernah lupa hanya Allah. Enggak ada manusia yang enggak pernah salah. Manusia yang terbaik bukan manusia yang enggak pernah salah. Manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Namun ketika terjerumus dalam kesalahan, dia cepat bertaubat kepada Allah. Itulah manusia terbaik. Enggak ada manusia yang enggak pernah berdosa. Nah, oleh karena kita manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, untuk mengantisipasi kalau kita lupa malamnya enggak niat puasa Ramadan untuk puasa esok hari, maka boleh kita memakai pendapat Imam Malik. Imam Malik memfatwakan puasa Ramadan boleh 1 bulan sekaligus. Berarti niatnya di awal Ramadan. Umpama nih, ini tanggal 1 Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah, kalau menurut hisab hakiki wujudul hilal itu akan jatuh pada hari Rabu, tanggal 18 Februari. Itu kalau menurut perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Tapi kalau di kalender itu ada 2 macam. Ada yang hari Kamis tanggal 19 Februari. Ada yang hari Jumat tanggal 20 Februari. Kalau pemerintah belum mengumumkan, nanti pemerintah Menteri Agama mengumumkannya setelah di akhir Sya'ban, di ru'yat dulu, sesuai dengan hadis Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian dengan melihat hilal di ru'yat. Nah, terserah. Nah, jadi kita di awal Ramadan umpama ya, ini umpama aja, umpama 1 Ramadan tahun ini jatuh pada hari Kamis umpama, atau pada hari Rabu lah umpamanya. Maka malam Kamisnya atau malam Rabunya sebelum esok harinya kita puasa, kita niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus, 1 bulan full, 1 bulan penuh. Ini mengikuti pendapat siapa? Imam Malik, bukan Imam Samudra ya, Imam Malik. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Aku niat puasa bulan Ramadan seluruhnya 1 bulan sekaligus, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kalau umpama kita lupa nih di malam keberapa gitu ya, lupa enggak niat puasa untuk esok hari, sudah terhandle ya, handle apa cancel? Handle ya, sudah terhandle, benar, sudah tertutup. Alhamdulillah. Nah ini kan kalau ngaji kita jadi tahu gimana niatnya tadi. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Lisan kita membaca niat tersebut, nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Hati kita, karena tempat niat di hati. Tempat niat wa mahallu al-qalbu, tempat niat itu di hati. Mengucapkan niat dengan lisan itu sunnah hukumnya. Jangan sampai kita
niat diucapkan tapi di hati kosong, nggak jadi niatnya. Kenapa? Karena tempat niat di hati, bukan di lisan hanya sekedar sunnah. Tujuannya apa? Mengucapkan niat dengan lisan, usolli, fardu. Tujuannya liyusa'ida lisanul qalba, supaya lisan membantu mengkonsentrasikan niat dalam hati dibantu. Nah, gitu kan. Nah, jadi di hati niat, aku niat puasa bulan Ramadan 1 bulan full, 1 bulan penuh wajib kena ta'ala. Tapi walaupun niat 1 bulan sudah kita laksanakan di malam pertama bulan Ramadan, baik setelah maghrib atau setelah isya atau setelah tarawih atau setelah sahur, tetap oleh karena kita mazhabnya mazhab Syafi'i, tetap kita niat untuk puasa esok hari. Nah, niat puasa untuk setiap hari adalah nawaitu sauma godin an adai parodi syahri Ramadoni, jangan Ramadona. Ramadoni, jangan Ramadona. Kalau yang sebulan Ramadona, ya. Kalau yang untuk tiap hari Ramadoni. Sebulan dona, untuk tiap hari doni. Kalau yang puasanya cuma dapat 5 hari, dono. Si dono eta mah. Dono kasih no intro. Kalakuan. Masya Allah. Nah, untuk niat puasa untuk setiap hari nawaitu sauma godin an ada iparti sehari Ramadoni. Jangan dibaca Ramadona. Kenapa? Yuk kita buka keterangannya. Di dalam kitab Fathul Mu'in, nanti bapak-bapak boleh buka kitabnya di rumah masing-masing ya. Buka kitab Fathul Mu'in. Begitu nyampe rumah, buka TikTok. Buka TikTok. TikTok yang lagi joget lagi. Maesaro. Disuruh buka kitab Fathul Mu'in malah buka TikTok. Allahu Akbar. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Itu ada keterangan nawaitu sauma godin an adai pada sehari Ramadhani bil jarri lido patihi 5 ba'dahu. Jadi kalimat Ramadannya dibaca JR, dibaca jar. Alamat JR-nya kasroh. Kenapa kalimat Ramadannya mesti dibaca JR? Alasan hukumnya adalah liidopatihi. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan, disandarkan 5 terhadap kalimat ba'dahu sesudahnya. Kalimat sesudahnya adalah hadis sanati. Jadi kalimat Ramadannya, oleh karena kalimat Ramadannya diidopatkan ke kalimat hadis sanati, menurut aturan ilmu nahwu, menurut para ulama ilmu nahwu, maka kalimat Ramadannya bil jari mesti dibaca JR. Kalau diidopatkan ke kalimat hadis sanati, di mana hadis sanati itu mengandung arti tahun ini. Ramadhani hadis sanati, Ramadan tahun ini. Berarti jelas bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan ada Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun yang lalu, bukan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi harus jelas Ramadannya. Ramadan yang mana? Ramadan tahun lalu, tahun ini, apa tahun yang akan datang? Harus jelas. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan yang akan kita laksanakan adalah Ramadan tahun ini, maka kalimat Ramadannya harus diidopatkan ke kalimat hadis sanati. Nah, ketika kalimat Ramadannya diidopatkan ke kalimat hadis sanati, menurut aturan ilmu nahwu mesti dibaca JR. Sok buka Jurumiyahna, buka Imritina, buka Alfiyahna, mesti dibaca JR. Kalau dibaca nasab berarti terputus. Berarti kalimat Ramadannya tidak diidopatkan ke kalimat hadis sanati. Walaupun kalimat hadis sanatinya ditulis ada di situ,
tapi secara disiplin ilmu terputus, berarti nggak jelas puasa Ramadan tahun mana ini. Kira-kira jelas nggak nih? Bisa diterima nih? Nah gitu, Ramadhani Haji Sanati. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena niat itu adalah merupakan rukun puasa yang pertama. Kan rukun puasa ada 3. Arkanus saum salah satu. Arkanus saum utawi piro-piro rukun puasa iku salah satu telu. Yang pertama, niatul lailan likuli yaumin bil fardi. Wajib niat setiap malam untuk puasa setiap hari di dalam puasa yang hukumnya fardu seperti puasa Ramadan. Yang kedua, tarku mubtirin jakiron muhtaron guero jahilin makjurin. Yang kedua, setiap orang yang berpuasa wajib menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Seperti ini, yang dapat membatalkan puasa. Lagi puasa, kuping kita gatal, ditahan nggak nahan. Gimana gitu rasanya kalau kuping gatal ya? Oleh karena kita nggak tahu hukumnya, kita ambil cotton bud, korek kuping, kita masukkan dalam-dalam, diputer-puter sampai ngeleng-ngeleng. Oh nikmat, digoyang-goyang itunya, korek kupingnya. Nah, batal nggak? Batal nggak? Batal tidak? Batal puasanya. Batal. Atau bapak cebok memasukkan jari telunjuk kiri masuk ke dalam, dikobel-kobel, batal puasanya Pak, batal. Makanya kalau lagi puasa, kalau cebok hati-hati, jangan sampai dimasukkan. Lalu bagaimana kalau umpama kita sengaja nih menghisap asap rokok masuk ke hidung, batal nggak? Batal tidak? Ini kita musyawarah, ini bukan musyawarah aja, musyawarah ngobrol. Batal tidak? Batal. Kenapa batal? Karena terlihat. Asap rokok terlihat tidak? Terlihat. Malah rokoknya rokok. Kelihatan putih melayang tuh. Walaupun nggak bisa dipegang. Sesuatu yang terlihat secara mata kasat apabila masuk pada salah satu 5 lubang yang ada pada badan kita. Pertama, lubang mulut melewati tenggorokan, batal. Lubang telinga, lubang hidung, lubang kubul, lubang dubur, batal. Masih banyak sebenarnya kalau mau dibahas. Kalau keluar air mani batal enggak? Lagi puasa nih, bucat, nyoto bucat, pecah, muncrat, injal, bahasa pikirnya injal, keluar air mani, batal enggak? Sepakat batal, sepakat batal enggak? Ada yang bilang batal, barangkali ada yang bilang enggak batal, ada enggak? Mana? Ada juga. Wah lengkap nih, yang bilang batal ada, yang bilang enggak ada, mantap ini. Memang kudu gitu. Oh, ada siang, ada malam, ada kaya, ada melarat. Ada hujan, ada kemarau. Kalau saya jawabannya tergantung. Tergantung. Lain tergantung kaitan. Tergantung penyebab keluar air maninya. Apabila keluar air maninya tidak disengaja, keluar sendiri tanpa diinginkan oleh kita, umpama hari Jumat kita dengerin khutbah Jumat, oleh karena kita badan capek, malamnya kerja lembur, ya, tanpa terasa kita tidur, gitu ya. Udah gitu yang rupanya kakek-kakek lagi, suaranya nggak jelas, tidur. Nah, di luar dugaan, tanpa keinginan kita, dalam tidur kita mimpi istimta. Tahu nggak istimta? Bersenggama, bersetubuh dengan janda sebelah. Dan mimpi ini mah
sampai ginjal, sampai keluar air mani. Pas bangun, kok ini basah sih? Batal nggak puasanya? Enggak batal. Kenapa? Enggak disengaja. Tapi dia wajib saat itu pula harus keluar dari masjid karena dia punya hadas langsung cepat-cepat mandi junub. Nawaitu ghusla li rabbil hadasi akbar an jamil badani fardholillahi taala. Langsung wudu, masuk lagi ke masjid, kita Jumatan. Jangan gara-gara keluar air mani langsung kabur, enggak sholat Jumat. Nah, kecuali apabila keluar air maninya disengaja. Terlepas dari apakah yang mengeluarkan air maninya tangan kita sendiri atau tangan istri kita, tetap batal kalau disengaja. Ya kan jelas ya? Masih banyak lah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita diwajibkan bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa saja. Akan tetapi juga kita diperintahkan, diwajibkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasanya. Yuk kita lihat keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajdi dan Imam Ad-Dailami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, khamsu hisolin, ada 5 perkara yubtirna shaim yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Puasanya secara fikih sah, tapi pahalanya hilang, batal. Rugi enggak? Rugi kita, berarti puasa cuma dapat lapar dan haus saja. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Wa yuqidna wudu'a, dan 5 perkara tersebut juga dapat membatalkan pahala wudu. Jadi ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa dan dapat membatalkan pahala wudu. Pertama, al-kidbu, berkata dusta. Sedang puasa berbohong, walaupun puasanya sah, tapi pahalanya batal, hilang, nggak dapat pahala. Masya Allah, harus jaga, sedang puasa jaga, jangan sampai bohong. Terutama berbohong kepada istri. Bang, kok nggak biasanya pulang malam begini? Keluar malam meeting di mana? Di mana? Apa tuh?